Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah. Allah Azza wa Jal di dalam kitabnya menjelaskan beberapa sifatnya, beberapa perbuatannya, di antara hikmahnya agar kita semaksimal mungkin bisa bentuk mengikutinya, menjadikan itu sebagai tauladan kita di dalam mengambil setiap tindakan. Allah mensifati tentang ciptaannya, sun wa taral jibala hamidatan wa hiya tamurru marra sahab sun Allah alladhi atqana kulla shay inna Allah bima taf'aluna khabir. Allah menjelaskan bahwa ciptaan Allah, ketika Allah menjelaskan bahwa di hari akhirat nanti kalian lihat gunung-gunung itu tidak bergerak, padahal dia tamurru marra sahab. Allah jadikan gunung-gunung itu dari kiamat nanti menjadi hancur, seperti dia menjadi bergerak terbang seperti bagaikan awan. Sun Allah menjelaskan itulah ciptaan Allah, itulah yang dibuat oleh Allah Azza wa Jalla. Alladhi atqana kulla syai'. Ciptaan Allah, Allah Maha membuat segala sesuatunya dengan sempurna. Kata maksimal dalam membuat sebuah produk, dalam membuat sebuah pekerjaan, melakukan sesuatu, baik Anda melakukan perbuatan untuk diri sendiri atau untuk jasa untuk orang lain, maka seorang muslim tidak akan pernah membiarkan dirinya melakukan sesuatu yang tidak sempurna. Ini menjadi tabiat seorang muslim. Walau hal yang sekecil-kecilnya, walau umpamanya Anda lakukan hal mungkin Anda anggap remeh, membersihkan meja sebelum Anda mulai bekerja, atau membuka laptop, meletakkan peralatan-peralatan laptop di tempatnya yang membuat indah untuk dilihat. Ya, kan Allah menjelaskan sun Allah alladhi atqana kulla syai'. Allah menjelaskan bahwasanya ciptaan Allah itu dalam segala sesuatu itu paling sempurna, paling tidak ada yang bisa dilakukan oleh manusia di atas itu. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, Anda mungkin dari berbagai spesialis yang berbeda. Ada mungkin spesialis kedokteran, ada yang kedokteran pun mungkin berbeda, ada yang mata, ada yang umum, ada yang saraf, dan lain-lain. Ada bagian dalam, ada mungkin Anda backgroundnya adalah tekniknya mungkin berbeda-beda, ada yang perminyakan dan pertambangan, ada umpamanya teknik listrik dan mesin dan lain-lainnya. Ada yang mungkin backgroundnya adalah sosial. Tetapi Anda lihat semua ciptaan Allah sangat sempurna. Allah menjelaskan fi anfusikum afala tubsirun. Kalau kita lihat tubuh kita, akan ada lihat kebesaran dan keagungan Allah. Kebesaran dan keagungan Allah. Ciptaan menunjukkan kebesaran keagungan penciptanya. Allah menciptakan kita manusia dengan segala kesempurnaan seorang makhluk. Ya, di mana setiap sel kita tumbuh, berubah, berganti, bertukar. Siapa yang menciptakannya berubah, mengganti, bertukar? Dia begitu sendiri berjalan? Tak mungkin. Begitu ciptaan Allah Azza wa Jalla, yang tentu tidak ada seorang makhluk pun, siapapun yang bisa
menirunya. Maka seorang manusia tentu akan melakukan hal ini. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah Azza wa Jalla, kata Rasulullah, sangat mencintai seorang hambanya bila melakukan sesuatu, dia melakukan yang perfect, mutqin, itqan dalam perbuatannya. Apapun yang dilakukan, kalau ibadah kepada Allah, dia lakukan dengan maksimal dan sesempurna mungkin yang bisa dia lakukan sebagai seorang hamba. Mulai dari berwudu, tidak asal-asalan dia berwudu. Mulai ketika berdiri di hadapan Allah, bertakbir. Mulai keluar dari rumah mencari masjid yang jemaahnya banyak, walaupun mungkin agak lebih sedikit jauh dari rumah. Ya. Dan pun ketika hadir di masjid, bukan asal-asalan hadir sebelum azan beberapa waktu, bisa memanfaatkan waktu-waktu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setelah selesai sholat malam, tidak langsung pergi, bisa memanfaatkan waktu-waktu yang mulia itu untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dalam transaksi keseharian sebagai manusia makhluk biasa, juga itu harus dilakukan. Kenapa? Karena ini cara untuk meraih keridhaan Allah, kecintaan Allah. Bila Allah mencintai seorang hamba, maka gerak tangannya, langkah kakinya, apapun dari anggota tubuhnya, tidak akan berani bermaksiat kepada Allah. Selalu dipimpin dan selalu ditatih dan ditunjukkan oleh Allah kepada jalannya yang mulia, jalan yang lurus. Ya, begitu orang setelah mendapatkan cinta Allah tadi. Tapi di antara cara untuk mendapatkan cinta Allah, seorang hamba harus mungkin dalam perbuatannya. Bila dia memiliki istri dan anak-anak, berusaha bermuamalat dengan mereka, menggauli mereka dengan cara sempurna seorang makhluk yang bisa dilakukan. Ya. Bila mereka melakukan kegiatan mencari rezeki Allah pun tidak asal-asalan, ketika diberikan oleh Allah suatu amanah harta, tidak asal-asalan punya toko, tidak asalan kapan mau dibuka, kemudian kalau udah bosan ngurusinnya tutup tokonya, pergi kunci. Tidak begitu. Ya, ini Anda mungkin merasa Anda, oh enak saya kerja bahagia, kapannya bisa. Tapi apakah itu perbuatan yang mungkin? Apakah akan perbuatan seperti itu akan meraih? Anda merasa enak, tapi apakah akan meraih kecintaan Allah? Yang cinta Allah itu adalah puncak dari kebahagiaan, keenakan orang makhluk. Ya. Apa yang bisa dilakukan dalam mencari rezeki tadi? Kalau dia mencari rezeki dengan cara menjual jasa, datang tidak asal-asalan ke tempat pengguna jasanya, datang dengan keadaan segar, muka ceria, tidak asam dilihat orang, ya. Kemudian per detik dari waktunya tidak ada yang terbuang kecuali untuk kemaslahatan yang dia sudah berakad di depan dengan si pembeli jasanya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Yang Anda cari ketika Anda menjadi karyawan di sebuah perusahaan atau instansi pemerintahan, ya, bukan keredoan atasan Anda, bukan. Lebih pencipta atasan Anda dan perusahaan Anda adalah Allah Azza wa Jalla. Keredoannya lah yang Anda cari. Ya, kalau orang mungkin menganggap, wah, dia datang pagi-pagi bekerja serius
kecintaan Allah, mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Apapun tantangan yang Anda hadapi, Anda lakukan. Apakah harus berangkat dari rumah, spare waktu, persiapan waktu yang jauh lebih cukup, kemudian dengan istirahat yang cukup di malam harinya, tidak menggunakan waktu tadi kecuali untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah juga. Karena besok akan Anda jual jasa Anda kepada pihak pembeli jasa Anda. Mereka ingin tentu Anda bekerja dengan kondisi yang sangat fit tentunya. Ya, bila Anda produsen, untuk memproduksi satu barang Anda mungkin tidak sendirian. Ada pihak-pihak yang membantu Anda. Mungkin istri, mungkin anak, mungkin karyawan. Anda bertransaksi dengan mereka juga mungkin. Ya. Bukan asal comot mereka dari tempat orang dan perhatikan syariat Allah. Ya. Kemudian dia bekerja di tempat Anda dan tidak Anda perhatikan haknya dengan baik. Ya. Kemudian hasilnya, produknya pun tidak jadi sempurna. Karena hak-hak mereka tidak Anda perhatikan. Mereka berpikir, wah, saya dizolimi, halal juga dong bagi saya menzolimi dia. Walaupun secara syariat, cara berpikirnya tidak betul, tapi itu naluri manusia. Naluri manusia. Maka Anda memperhatikan hak mereka dari yang besar sampai sekecil-kecilnya. Kalau saja Rasulullah SAW, ya, hal yang mungkin orang tidak mengira itu akan diperhatikan oleh Rasulullah SAW, saya tak pernah memperhatikan. Beliau masuk ke dalam masjidnya di waktu duha. Waktu duha itu adalah waktu orang-orang bekerja. Dia temui seorang sahabatnya sedang sibuk sholat dan berdoa kepada Allah. Lalu Rasulullah menghampiri orang tersebut, sahabat tersebut, menanyakannya, ma ajlasaka fi hadhihi as-sa'a fi hadzal makan. Apa yang membuatmu berada di tempat ini di waktu ini? Artinya ini bukan waktu untuk sholat sunnah di masjid, tapi ini waktu mencari rezeki Allah. Dari mengamumi, mungkin ke kebun, mungkin ke pasar dan seterusnya. Ya, sampai sedetail itu pun Rasulullah mempertanyakannya. Sahabatnya tadi menyampaikan bahwa hutang, ya Rasulullah, aku tidak hutang, takut aku kemana-mana dikejar orang. Aku diliputi kegundah-gulanan, kesedihan dan ketakutan. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi yang semampunya beliau lakukan. Itu Rasulullah SAW, dan dia mewasiatkan, mengatakan kepada kita, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Walaupun para ulama hadis mengatakan ini hadisnya tidak sampai derajat sahih, tapi maknanya sahih dan diperkuat dengan hadis lain dalam riwayat Muslim. Kalau tadi dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ini dari hadis Miqdad, di mana Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha katabal ihsana fi kulli syai'. Allah mewajibkan kita untuk berbuat maksimal, sempurna dalam perbuatan tadi pada segala sesuatu. Fa'idza qataltum fa'ahsinul qitlah. Sampai pun ketika kita menyembelih hewan atau berperang melawan orang-orang kafir, itu disuruh dengan ihsan, dengan hal yang sangat baik, tidak sembrono. Ya, tidak pernah kaum muslimin membunuh musuh yang kafir, yang musuh Allah dan musuh mereka, di mana orang-orang kafir tersebut mengazab mereka, mengazabkan muslimin dahulunya, tidak pernah setelah meninggal dicacah, tidak pernah. Walaupun perang dengan sabilillah, tidak pernah. Ya, yang ada hanya orang kafir yang membelah dada Hamzah. Rasulullah tidak mengharamkan itu kepada para sahabat, sampai pun berperang dengan cara yang sangat baik dan menyembelih hewan dengan cara yang sangat baik, dengan cara yang mungkin dan ihsan. Dan Allah mencintai orang-orang berbuat baik. Ya, sampai Rasulullah mengajarkan, "Idza qataltum fa'ahsinul qitlah wal yuhidda ahadakum syafratahu wal yurih dhabihatahu." Sampai hal sekecil itu. Ya, di mana ketika ini menyembelih, buat hewan sembelihan tadi merasa tenang.
Di antaranya yang buat dia tenang, jangan dekatkan dia dengan hewan yang lain yang akan Anda sembelih di depannya. Itu membuat dia tidak tenang. Jauhkan kalau Anda ingin menyembelih lebih dari satu ekor. Dan jangan di dekat yang lain. Jangan dilihat oleh hewan yang lain. Sampai segitunya syariat mengatur. Dan walihiddu ahadakum syafratahu. Dan pisau untuk penyembelihannya, gunakan pisau yang tajam agar tidak sakit bagi hewan tadi. Sampai buat untuk itu foto yang sangat luar biasa. Maka tidak heran kaum muslimin dari masa ke masa meninggalkan hal-hal yang baik dalam akhirat mereka dan dalam dunia mereka, hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh manusia zaman sekarang bisa dilakukan oleh manusia. Ya, seperti diriwayatkan Imam Syafi'i di Ramadan bisa mengkhatamkan satu hari Al-Quran 2 kali sehari. Ya, orang sekarang mungkin beranggapan ini tahayul ini. Ya, tapi itu bisa beliau lakukan. Ya, karena mungkin dalam setiap perbuatan melakukan dan maksimal, bukan dengan asal-asalan. Dan itu kelihatan. Dalam masalah dunia juga begitu. Ya, bila produknya tidak bagus, mereka sampaikan cacatnya kepada pembelinya, kepada konsumennya, tidak disembunyi-sembunyikan. Karena seseorang sudah berusaha membuat produk itu dengan sangat itqan dan ihsan, dengan sangat baik, perfect, begitu. Tapi kehidupan kan bukan menurut kita, Allah yang menentukan. Ada aja penyebabnya, mungkin listrik mati sehingga adonan umpamanya yang harusnya sudah siap dipanggang terlambat sehingga adonannya jadi tidak baik untuk dipanggang lagi. Kalau mau dibuang jumlahnya sudah keluar modal yang cukup besar, otomatis dilanjutkan dan berdampak kepada tidak ihsan. Ya. Mungkin di rumah kita dengan anak-anak juga begitu. Ya, ketika kita dengan orang lain, kita mungkin berusaha ihsan, berusaha itqan, memberikan jasa atau memberikan sesuatu. Tapi ketika kita membuat produk untuk anak-anak kita sendiri, ya, umpamanya ibu-ibu atau bapak yang selama pandemi ini bapak punya di rumah, ketika menyajikan untuk anak-anak, menyajikannya mungkin tidak sampai derajat itqan. Ini bagian dari, ya, bagaimana syaitan selalu berusaha untuk merusak kehidupan kita agar kita tidak meraih keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Ikhwani wa akhwati fillah, sebagai muslim yang kita ketahui bahwa kita hidup bukanlah bagaikan hewan di mana tidak ada tujuan untuk kecuali memenuhi perutnya, dan mereka memang tidak dituntut oleh Allah untuk mengetahui halal dan haramnya. Kita berbeda. Kita dituntut oleh Allah untuk memakan sesuatu yang baik, dan untuk memakan sesuatu yang baik butuh kepada perbuatan-perbuatan yang baik mulai dari tahap awalnya, dari niat kita, ya, sehingga pahala yang kita dapatkan pun dari pekerjaan mencari rezeki Allah tidak sama dengan makhluk Allah yang lain, dan tidak sama dengan manusia yang bukan muslim, ya, di mana mulai dari niat kita sudah diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla, sampai perbuatan kita yang maksimal mungkin, maksimal itqan dan maksimal ihsan kita lakukan, kita sudah mendapat kecintaan Allah Azza wa Jalla. Ketika barang kita itu sampai kepada konsumen, dan konsumen menggunakannya, mengkonsumsinya, dan membuat mereka menjadi bahagia, ya, sehingga mereka bisa menjalani hidup di dunia ini dengan lebih sehat dan lebih aktif dan lebih sesuai dengan tuntunan Allah. Tentu
juga ikut mendapatkan pahala dari sini. Maka seorang muslim sampai gerak hatinya, gerak anggota tubuhnya dihitung pahala oleh Allah Azza wa Jalla bila mereka mengerti ketentuan Allah dalam hal ini. Semoga Allah selalu memberikan ilmunya kepada kita dalam syariatnya ini dan selalu menuntun kita untuk bisa mengamalkan syariatnya hingga meraih kecintaannya di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam taufiq. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.